Pernah nggak sih kita kepikiran gimana ceritanya Al-Quran yang awalnya adalah firman yang diucapkan bisa jadi sebuah kitab yang dipegang oleh miliaran orang hari ini? Nah, kali ini kita akan telusuri perjalanan luar biasa itu. Sebuah kisah tentang wahyu, ingatan manusia, dan sebuah upaya yang super teliti untuk menjaga pesannya tetap utuh. Jadi pertanyaan besarnya tuh ini, gimana caranya sebuah pesan yang turunnya nyicil sedikit demi sedikit selama lebih dari 20 tahun ke satu orang, akhirnya bisa terkumpul jadi satu buku yang utuh. Dan gak cuma itu, buku ini jadi pusat peradaban global. Nah, jawabannya itu ternyata nggak sesederhana yang kita bayangkan. Menurut tradisi Islam, ini tuh kayak sebuah perjalanan epik yang punya beberapa tahap. Mulai dari dimensi langit, turun ke hati Nabi, sampai akhirnya berkat kerja keras manusia yang sangat hati-hati, jadi lembaran-lembaran yang bisa kita baca. Oke, kita mulai bedah perjalanannya ya. Biar gampang, kita anggap aja proses ini kayak sebuah perjalanan dengan beberapa pemberhentian penting. Masing-masing pemberhentian ini punya peran dan maknanya sendiri. Kita bisa bayangin ini kayak lari estafet, tapi skalanya kosmik. Ada 3 tahap utama. Pertama, Al-Quran tuh udah ada secara utuh di tempat namanya Lauh Mahfuz. Kedua, dari sana ia diturunkan sekaligus ke langit yang paling dekat sama dunia kita. Nah, baru dari situ tahap ketiga dimulai. Diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit ke Nabi Muhammad. Yuk, sekarang kita fokus ke 2 tahap pertama dulu. Ini bagian yang bisa dibilang paling langitnya. Bagian yang menjelaskan asal-usul samawi dari Al-Quran bahkan sebelum pesannya menyentuh dunia manusia. Jadi apa sih Lauh Mahfuz itu? Coba deh bayangin, ini semacam cetak biru kosmik atau kitab yang terjaga. Menurut keyakinan Islam, ini adalah tempat di mana takdir segala sesuatu udah tercatat. Dan disinilah versi lengkap Al-Quran pertama kali ada, sebelum perjalanannya ke dunia dimulai. Terus ada satu momen paling krusial, Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Konon, pada satu malam suci di bulan Ramadan, seluruh Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Bayangin deh, pesannya sekarang udah selangkah lebih dekat ke kita, walaupun ya masih di alam gaib. Dan konsep ini bukan sekedar cerita loh. Keyakinan tentang turunnya Al-Quran pada satu malam yang diberkahi, ini dasarnya langsung dari teks Al-Quran itu sendiri. Ayat inilah yang jadi salah satu penguatnya. Oke, dari langit dunia, sekarang kita masuk ke tahap ketiga. Tahap yang mungkin paling kita kenal, proses pewahyuan kepada Nabi Muhammad. Disinilah yang ilahi bertemu langsung dengan sejarah manusia. Proses ini bukan sprint, tapi maraton. Sebuah maraton spiritual yang berlangsung selama kurang lebih 23 tahun, mulai dari wahyu pertama yang dramatis di Gua Hira. Lanjut ke periode-periode yang sangat berbeda di Mekah dan Madinah, dan selesai sesaat sebelum Nabi wafat. Nah, ini bagian yang paling menarik. Ayat-ayat itu nggak turun berurutan kayak kita baca buku dari bab 1 sampai tamat. Sama sekali nggak. Wahyu itu turun secara dinamis, real time, merespon kejadian nyata, menjawab pertanyaan sahabat, mengomentari hasil perang, sampai menetapkan hukum seiring komunitas muslim yang makin berkembang. Dan perbedaannya ini kelihatan banget antara ayat yang turun di Mekah sama yang di Madinah. Ayat-ayat Makkiyah yang turun waktu umat Islam masih jadi minoritas tertindas, itu cenderung puitis, pendek, dan fokusnya ke pondasi iman. Sementara ayat-ayat Madaniyah yang turun pas umat Islam sudah jadi komunitas berdaulat, itu lebih panjang, lebih detail, ngebahas hukum, etika, dan pemerintahan. Pesannya benar-benar beradaptasi dengan kebutuhan umat saat itu. Oke, wahyu sudah diterima Nabi. Terus tantangan berikutnya apa? Ya gimana caranya menjaga pesan lisan ini biar nggak hilang atau berubah? Apalagi di zaman yang belum ada tape recorder atau mesin cetak. Jawabannya ada 2 cara. Yang pertama, dan ini yang paling utama, adalah hafalan. Ada para sahabat yang disebut hufadz. Mereka ini mendedikasikan hidupnya buat menghafal setiap kata dengan sempurna. Cara kedua, ya ditulis. Tapi jangan bayangin kertas HVS ya. Mereka nulis di apa aja yang ada. Lempengan batu, pelepah kurma, bahkan tulang belikat unta. Dan tulisan-tulisan ini masih mencar-mencar, belum jadi satu buku. Terus, nggak lama setelah Nabi wafat, sebuah tragedi besar terjadi. Dan angka ini 700, jadi titik balik yang mengubah segalanya dalam sejarah Al-Quran. Jadi 700 itu adalah jumlah para penghafal Al-Quran yang gugur di Perang Yamamah. Bayangin, kehilangan segitu banyak pustaka berjalan dalam 1 hari. Ini sontak bikin semua orang panik dan sadar kalau mengandalkan hafalan aja itu berisiko banget. Nah,
Inilah pemicu utama munculnya ide untuk ngumpulin semua tulisan yang tersebar itu jadi satu. Krisis inilah yang akhirnya mendorong tahap terakhir dari perjalanan Al-Quran, tahap di mana hafalan dan tulisan-tulisan yang tadinya mencar-mencar akhirnya disatukan jadi satu buku fisik yang standar, yang kita kenal sebagai mushaf. Tapi ternyata keputusannya nggak gampang loh. Khalifah pertama, Abu Bakar, awalnya ragu banget. Beliau mikir, loh, ini kan sesuatu yang Rasulullah sendiri nggak pernah lakukan atau perintahkan secara langsung. Kutipan ini nunjukin betapa beratnya tanggung jawab yang mereka rasakan saat itu. Tapi setelah yakin, prosesnya tuh super ketat. Proyek ini dipimpin oleh Zaid bin Thabit, salah satu sekretaris utama Nabi. Dan aturannya, wah, nggak main-main. Setiap ayat harus lolos verifikasi 3 lapis. Pertama, harus ada bukti tulisannya dari zaman Nabi. Kedua, harus cocok sama hafalan para hafaz top. Dan ketiga, harus ada minimal 2 saksi yang bersumpah pernah dengar ayat itu langsung dari lisan Nabi. Keren banget kan? Tapi ceritanya belum selesai. Bertahun-tahun kemudian, pas Islam udah menyebar luas ke daerah-daerah non-Arab, muncul masalah baru, dialek. Orang-orang mulai beda cara bacanya, dan ini bisa memicu perpecahan. Menyadari bahaya ini, Khalifah ketiga, Utsman bin Affan, ngambil langkah final yang super penting, mengambil kitab suci Quran dari Aisyah. Khalifah Utsman memerintahkan pembuatan satu edisi master yang standar, berdasarkan koleksi asli zaman Abu Bakar. Salinan dari master inilah yang kemudian dikirim ke kota-kota besar di seluruh dunia Islam. Sementara versi lain yang nggak standar dimusnahkan biar seragam. Inilah yang kita kenal sebagai Mushaf Utsmani, yang jadi dasar buat semua Al-Quran yang kita baca sampai hari ini. Jadi kalau kita lihat lagi seluruh perjalanannya, dari Lauh Mahfuz, turun ke langit dunia, diwahyukan selama 23 tahun, dijaga lewat hafalan dan tulisan seadanya, sampai akhirnya jadi satu buku yang terstandarisasi. Pertanyaan besarnya adalah, apa yang bisa kita pelajari dari proses yang luar biasa teliti ini tentang bagaimana sebuah pesan lisan bisa menjadi fondasi yang menyatukan sebuah keyakinan global?